Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Caksono dengan NIM 102022400156 dari kelas SI 4804. Pada video kali ini, saya akan membuat video penjelasan dari materi hierarchical clustering. Ini untuk matkul data mining, yang sebagaimana ini adalah tugas pengganti sebagai presensi pada minggu kelima. Jadi yang pertama di sini kita akan menjelaskan konteks dulu dari hierarchical clustering. Apa itu hierarchical clustering? Ini adalah merupakan salah satu metode dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan atau similarity atau perbedaan di similarity antar objek. Metode ini membentuk struktur bertingkat yang dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram tersebut menggambarkan proses penggabungan ataupun pemisahan data yang terjadi secara bertahap, sehingga hubungan antar objek dapat terlihat secara lebih jelas. Selanjutnya, tadi sudah saya mention bahwa ada yang namanya dendrogram. Nah, apa itu dendrogram? Dendrogram itu adalah diagram berbentuk pohon yang memvisualisasikan proses penggabungan atau pemisahan data secara bertahap. Nah, fungsi dari dendrogram itu yang pertama menunjukkan hubungan kedekatan antar objek. Yang kedua, membantu menentukan jumlah klaster yang paling optimal dengan cara memotong garis pada ketinggian tertentu. Ketiga, memberikan gambaran struktur data yang lebih transparan dan jelas. Selanjutnya, untuk karakteristik hierarchical clustering yang pertama, yaitu tidak membutuhkan jumlah klaster di awal. Nah, kenapa tidak membutuhkan? Karena algoritma ini tuh bekerja dengan cara membandingkan kemiripan antar objek satu persatu secara bertahap hingga membuat si pohon dendrogram tadi. Nah, sehingga penentuan jumlah kelompok itu baru dilakukan bukan secara, tapi setelah seluruh struktur data itu sudah terlihat. Yang kedua, itu menghasilkan struktur hierarki. Nah, setiap langkah dari penggabungan data ini tuh didasarkan urutan dari berdasarkan urutan kedekatan dari si objek. Nah, itu tuh diurutkannya dari yang paling tinggi sehingga terciptalah kayak seolah circle ataupun kelompok. Ketiga, itu dia sangat cocok untuk eksplorasi data. Nah, karena visualisasi si dendrogram tadi yang dimana dia tuh sangat transparan dan jelas, ini tuh memudahkan peneliti untuk melihat bagaimana setiap data berinteraksi dan menemukan hubungan unik yang mungkin terlewatkan ketika menggunakan metode lain. Yang keempat, di sini dia sensitif terhadap noise dan outlier. Kenapa sih dia tuh sensitif dengan noise dan outlier? Nah, karena si hierarchical clustering ini, dia itu cara kerjanya menggabungkan titik-titik data berdasarkan jarak terdekat di setiap data. Nah, jadi secara tidak langsung ini tuh bisa kalau ada outlier itu tuh dia tuh bisa mengakibatkan si algoritma dari data ini tuh rusak. Jadi kayak contohnya dia tuh bisa malah menggabungkan data yang harusnya terpisah dan juga dia malah memisahkan data yang seharusnya tergabung. Selanjutnya ada tujuan hierarchical clustering. Yang pertama, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan tinggi. Nah, si cara kerja hierarchical clustering itu kan tadi dia mengukur jarak terkecil antar objek. Nah, dari nanti itu hasilnya adalah ada kelompok objek yang terbagi dua, yaitu yang satu tuh karakteristiknya tuh sangat serupa. Nah, bakal ada juga kelompok yang memiliki karakteristik yang berbedanya tuh yang sangat nyata dan terlihat. Yang kedua, di sini ada menemukan struktur alami dalam data. Nah, dari proses tadi itu kita bisa melihat kelompok mana yang sebetulnya itu merupakan anakan dari kelompok besar itu atau yang biasa kita sebut tuh namanya sub cluster. Nah, dari situ tuh kita bisa tahu kalau misalnya memang ada hierarki dari data yang sebelumnya tuh belum bisa kita lihat. Yang ketiga atau yang terakhir, dia tuh mendukung analisis eksploratif. Nah, karena dia tuh memberikan tadi si dendrogram visual yang transparan. Nah, si peneliti yang menggunakan hierarchical clustering ini tuh akan lebih mudah untuk memutuskan
berapa banyak kelompok yang paling masuk akal untuk dipakai untuk riset ke depannya. Selanjutnya ada jenis dari hierarchical clustering. Nah, di sini tuh dibagi jadi dua, ada agglomerative sama divisive. Untuk agglomerative, yang pertama yaitu bersifat bottom up, atau si clustering ini tuh dimulai dari satu cluster terkecil sampai terbesar. Yang kedua, ada cluster yang paling mirip akan digabungkan secara bertahap. Ketiga, jumlah cluster akan berkurang dari iterasi pertama hingga terakhir. Nah, untuk divisif, yaitu bersifat top down. Kebalikan dari bottom up, top down itu dimulai dari satu klaster terbesar dulu, baru nanti dia masuk ke klaster yang kecil-kecil. Nah, yang kedua, klaster dipisah menjadi beberapa bagian berdasarkan perbedaan terbesar. Tiga, jumlah klaster akan bertambah dari iterasi pertama hingga terakhir. Sini selanjutnya ada metode atau algoritma pada hierarchical clustering. Nah, yang pertama itu single linkage atau nearest neighbor, atau bahasa Indonesianya adalah tetangga terdekat. Nah, single linkage adalah metode hierarchical clustering yang mengukur kedekatan antar cluster berdasarkan jarak paling dekat antar anggotanya. Sesuai namanya, nearest neighbor, tetangga terdekat. Nah, artinya penggabungan dilakukan kalau ada satu pasang titik yang jaraknya itu paling kecil. Nah, proses satu dimulai dari setiap data sebagai cluster, lalu digabung secara bertahap menjadi uh, sorry, lalu digabungkan secara bertahap berdasarkan jarak tertentu. Ciri utama dari metode ini adalah munculnya chaining effect atau efek rantai. Nah, yaitu cluster itu cenderung memanjang karena penggabungan terjadi selama masih ada titik yang berdekatan. Metode ini sederhana dan bisa menangkap pola tidak beraturan, tetapi sensitif terhadap noise sehingga hasilnya kadang kurang kompak. Yang kedua, ada complete linkage atau farthest neighbor, ataupun tetangga terjauh. Nah, complete linkage ini merupakan metode hierarchical clustering yang menilai jarak antar cluster dari titik yang paling jauh di dalamnya. Kebalikan dari si single linkage tadi ya. Dengan kata lain, si penggabungan cluster mempertimbangkan kondisi terburuk ataupun jarak maksimum antar anggota. Nah, prosesnya itu dimulai dengan setiap data sebagai cluster tersendiri. Nah, kemudian dua cluster akan digabung jika jarak maksimumnya paling kecil dibandingkan pasangan lain. Nah, langkah ini dilakukan secara bertahap. Metode ini cenderung menghasilkan klaster yang padat dan terstruktur. Namun, sifatnya yang ketat membuat penggabungan bisa tertunda hanya karena adanya satu titik yang letaknya jauh. Ketiga, di sini ada average linkage. Nah, average linkage itu metode hierarchical clustering yang menentukan jarak antara cluster dari nilai rata-rata seluruh pasangan titik di dalamnya. Nah, sehingga tidak hanya bergantung pada satu titik. Ya, pengelompokan itu dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan dua klaster yang memiliki rata-rata jarak paling kecil. Proses ini terus berlangsung hingga terbentuk struktur klaster yang diinginkan peneliti. Pendekatan ini menghasilkan klaster yang relatif seimbang dan tidak terlalu ekstrim. Namun, karena menggunakan rata-rata, metode ini tuh membutuhkan perhitungan lebih banyak dan kadang kurang peka terhadap pola tertentu dalam data. Jadi metode ini tuh bisa dibilang paling jarang digunakan karena emang dia tuh cukup ribet karena dia harus menghitung rata-rata dari si setiap range-nya. Yang keempat atau terakhir di sini ada Ward's method. Nah, Ward's method tuh merupakan pendekatan dalam hierarchical clustering yang menekankan pada pembentukan cluster secara tingkat kemiripan tinggi melalui pengendalian varians di dalamnya. Penggabungan dilakukan secara bertahap dengan memilih pasangan cluster yang memberikan perubahan varians paling kecil. Hasilnya, cluster yang terbentuk cenderung lebih rapi, kompak, dan anggotanya relatif seragam. Namun, metode ini cukup peka terhadap outlier, jadi biasanya lebih sesuai digunakan dengan cara Euclidean. Di sini ada tahapan dalam hierarchical clustering. Yang pertama itu adalah tahap data preparation, atau kita harus atau persiapan data. Yang pertama kita harus memastikan data yang digunakan itu numerik. Yang kedua, perlu adanya encoding untuk data kategorikal. Yang ketiga, perlu ada standarisasi. Nah, untuk selanjutnya ada tahap menghitung jarak antar objek. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan tiga rumus, yaitu Euclidean, rumus data general, lalu ada rumus Manhattan, lalu ada rumusnya Cosin. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan linkage.
kita tuh di sini perlu milih salah satu antara 4 metode yang ada, yaitu yang tadi single linkage, complete linkage, average linkage, atau words method. Sini selanjutnya ada tahap melakukan proses cluster, yang dimana sini tuh ada poin-poinnya kita menggabungkan dua cluster dengan jarak yang bersesuaian, lalu kita memperbarui matriks jarak, lalu kita juga harus mengulangi sampai data itu tergabung dalam cluster. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan memvisualisasikan dengan dendrogram. Nah, di sini tuh guna untuk menunjukkan proses penggabungan cluster dan juga digunakan untuk menemukan jumlah cluster. Nah, di sini ada contoh dendrogramnya untuk single linkage, complete linkage, average linkage, dan worst method. Terakhir itu kita harus menentukan jumlah cluster yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dari sini kita bisa simpulkan kalau hierarchical clustering itu bukan sekedar tentang kayak kita misah atau gabungin data, tapi itu kita lebih memahami dari background dari data tersebut. Nah, dari metode ini tuh kita secara tidak langsung menggambar sebuah peta ataupun denah untuk pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Cukup sekian dari saya, Muhammad Arif Wijaksono. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.